Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata blunder ya ini, bikin ya out begitu kan, bikin knockout ya Caimin soal SGEE ya. Sentimen negatif ya justru terbangun ya kepada seorang Gibran ya, mengatakan SGIE begitu kan, SGIE ya, si Gibran juga tidak tahu begitu kan, malah menyebutkan SGIE begitu kan. Ya, seharusnya kan kalau dia singkatan dalam bahasa Inggris begitu kan, SGIE begitu kan, ya jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya ternyata ya si Gibran menanyakan seperti itu tuh punya dampak negatif, karena bukan hanya inginnya sih ingin mempermalukan Caimin, tapi pada kenyataannya begitu kan ya, ya kena smackdown sendiri mereka ya, kena out ya, kena tamparan keras begitu. Ternyata justru menimbulkan negatif kepada Gibran. Masa seorang Gibran menanyakan seperti itu kayak cerdas cermat begitu kan ya. Dan sekarang ya kita lihat saya di beberapa Google tidak ada yang namanya singkatan SGEE begitu kan, SGIE di situ begitu. Yang ada sekarang diperbarui, mulai ada muncul di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira perdebatan-perdebatan itu masyarakat kan sudah cerdas hari ini melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Gibran, mau menguasai panggung seperti itu caranya begitu kan. Jadi saya kira masyarakat Indonesia kan sudah paham ya. Jadi tidak perlulah beralibi apapun begitu di situ, pada kenyataannya ya sudah jelas mereka begitu kan. Ingin mempermalukan Caimin tapi kena sendiri begitu. Malunya si Gibran. Bahkan satu sisi ya ayo rakyat Indonesia, kedaulatan di tangan kita. Ayo jangan pilih cawapres pembohong karena bisa membahayakan keselamatan berbangsa dan bernegara. Jangan kita terjatuh ke lubang yang sama begitu, yang kedua kalinya. Hidup amin begitu kan ya. Ini kata FX Rudi begitu kan ya, Gibran itu berbohong. Apakah seperti itu begitu kan? Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Artinya apa? Ya sudah terbongkar begitu kan. Dengan kata-kata si Gibran seperti itu begitu kan, SGIE begitu kan ya. Masa seorang lulusan Inggris mengatakan SGEE begitu kan? Jadi kan kacau begitu. Pertanyaannya juga model cerdas cermat dan sebagainya. Dan ini blunder kepada Gibran di situ begitu. Akhirnya masyarakat kan sudah paham. Masyarakat kan sudah tahu begitu kan. Ya kalau dianggap masyarakat bodoh semua kan gimana? Ini bukan zamannya 2014, 2019. Sekarang itu lebih canggih di situ begitu kan. Lebih pinter begitu. Fakta terbongkar, singkatan jebakan Gibran ke Gus Imin ternyata salah. Netizen ramai-ramai mengungkapkan. Nah ini juga saya juga heran tadi pas debat pertanyaannya bagaimana menaikkan indeks SGIE begitu, tapi penjelasannya SGEE itu laporan state of GI. Ini pertanyaannya sudah salah itu ya. SGI bukan indeks. Betul juga begitu kan. Ya, ini kan salah begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang disampaikan Gibran hanya untuk lawan-lawan mereka tidak tahu begitu kan. Lawan-lawan mereka supaya tidak tahu ya, supaya masyarakat Indonesia melihat ya seolah-olah Gibran itu pinter di situ begitu. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu bukan masuk kepada substansi begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia kan melihat substansinya, keinginannya apa, kira-kira seperti itu. Bukti konkretnya apa begitu kan. Ini kan kagak jelas di situ begitu. Jadi kalau masih teori sana sini begitu ya, mending ya jadi apa namanya, jadi guru, jadi dosen di situ begitu kan, baru bertanya seperti itu. Karena ini bukan ranahnya teoritis lagi, tetapi substansi di situ. Bahkan ya trap regulation begitu question ya nggak bagus untuk acara debat. Mestinya dijabarkan kepanjangan apa dalam hal apa. Nanti kalau diserang balik dikasih singkatan yang nggak paham sama sekali bakal AU. Jika nggak bagus untuk persaingan pilpres. Betul begitu kan. Sama dengan yang dilakukan oleh bapaknya dulu mereka begitu. Ketika pilpres 2019 ya, 2014 di situ begitu kan. Ya Pak Jokowi tanya kepada Pak Prabowo dengan singkatan-singkatan juga begitu. Jadi untuk menguasai panggung dengan cara-cara seperti ini ya sudah gagal mereka. Karena apa? Karena ini zamannya bukan 2019. Masyarakat itu otaknya sudah berkembang hari ini. Sudah pinter begitu kan. Sebelum itu ya kalau nggak salah anaknya Amin Rais sudah mengatakan begitu. Hati-hati ya Caimin. Mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang disingkat di situ begitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan disingkat ya gimana untuk bisa bersaing ya. Toh pada akhirnya hanya untuk menjerumuskan orang, untuk menjerumuskan lawan-lawan mereka. Itu kan kacau di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali pro dan kontra begitu ya.
Gibran akan unggul dan sebagainya begitu. Bahkan bikin ya knockout ya Capres Caimin ya soal SGIE, sentimen negatif justru terbangun kepada Gibran. Debat Cawapres Jumat ya 22 Desember ya 2023 menyisakan perbincangan di dunia maya, utamanya soal pertanyaan Gibran kepada Mohaimin mengenai SGE State of the Global Islamic Economy. Bahkan radar yang memiliki lembaga analisis media sosial ya Drone Empire justru menemukan terbangunnya sentimen negatif kepada Cawapres Gibran Raka Buming Raka setelah melontarkan pertanyaan SGIE kepada Mohaimin. Padahal Gibran menyatakan SGIE begitu. Kalau dia singkatan bahasa Inggris, kenapa seorang Gibran mengatakan SGIE tidak mengatakan SGIE begitu? Itu kesalahan fatal begitu kan ya. Jadi masalah menanyakan indeks di situ begitu. Padahal ya kata-kata orang di situ SGIE itu bukan indeks begitu kan. Terdapat sentimen negatif terhadap Gibran terkait penggunaan istilah SGIE ya. Sudah jelas mereka mengucapkan SGIE saja sudah salah, apalagi begitu kan ya. Mau berdebat secara substansi di situ begitu. Jadi nanti kalau debat ketiga ini kan ada capres cawapres begitu kan ya. Ya semoga ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya kemudian disingkat begitu kan. Kan semakin seru, semakin blunder mereka semakin disingkat begitu. Jadi saya kira inilah perdebatan-perdebatan sekarang ini begitu kan, muncul spekulasi sana sini, yang satu membenarkan, sana sini membenarkan. Tidak mau kalah. Artinya apa? Buat apa sih ada debat kalau toh pada hakikatnya ya semua yang dinilai itu adalah bagus, semua ini adalah bagus dan sebagainya. Biarlah masyarakat yang menilai begitu kan. Kalau hanya para pengamat-pengamat mereka yang sudah dibayar ya dukung si A, si B dan si C begitu kan ini kan tidak netral di situ begitu ya. Malah junjungannya yang kemudian dijadikan sebagai bahan ya dampak positif di situ. Bahkan terdapat sentimen negatif terhadap Gibran terkait penggunaan istilah SGIE dalam debat Cawapres. Beberapa netizen mengkritiknya karena dianggap menggunakan trik debat yang kurang etis dan mengejek lawan. Demikian dicuitkan pendiri Drone Emprit Ismail Fahri di medsos X atau yang di Twitter atau yang dipantau minggu ini. Bahkan saat itu ada juga netizen yang mengapresiasi kerendahan hati Caimin dalam mengakui ketidaktahuan terkait dengan SGIE. Bayangkan begitu. Sentimennya sangat negatif sekali di situ begitu kan. Ya 71% dia mengatakan negatif apa yang disampaikan oleh Gibran ya itu bukan ranah debat tapi itu cerdas cermat. 5% justru dia positif begitu kan. 24% masih netral. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan hal ini begitu kan ya sudah kelihatan mereka dari angka 71% itu sudah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Gibran itu benar-benar dampak negatif. Artinya dampak negatifnya itu adalah bagaimana seorang ya calon presiden itu ya ingin lawannya terburuk, ingin mengalahkan lawan dengan cara-cara seperti ini begitu. Sehingga orang kan tidak paham di situ begitu. Bahkan analisis sentimen negatif yang disampaikan Ismail merujuk pada riset ya pada Michel X yang dilakukan Drone Emprit pada 2022 sampai 23 Desember 2023. Beberapa netizen merasa bahwa Gibran terjebak dalam pertanyaan yang tidak pahami dan harus membaca teks dan menjawabnya begitu. Masa iya begitu kan? Seorang cawapres di situ begitu kan ya, seorang cawapres ketika ditanya masalah ketika Gibran menanyakan SGIE justru malah membaca contekan itu begitu kan. Ini kan seolah-olah mereka menghafal, seolah-olah mereka ada coret-coretan begitu kan. Ya pasti nanti ada berita kaget ya, KPU bisa memberikan izin contekan sana sini. Saya kira ini ya miriplah dengan mereka begitu kan, dengan bapaknya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast ya Rakyat ini.